Semuanya lewat apa? Firman. Terus kita mau sok tahu lagi, kita bilang apa? Saya nggak butuh lah. Yang penting makan tiap hari, makan jasmani udah cukup lah. Firman nanti sekali-sekali aja, nanti pas ke ibadah aja. Nggak bisa. Nggak bisa, setiap hari itu adalah makanan yang paling sehat buat roh sama jiwa kita. Dan itu yang mengatakan firman itu menopang. Itu sebabnya suara yang kita dengar akhirnya benar. Suara kebenaran yang kita dengar akhirnya. Oke, hari ini kita buka sama-sama di 1 Samuel 16. Ini ada sebuah kisah yang sungguh luar biasa. Dan biarlah saya memberikan judul khotbah saya, suara siapa yang kita dengar, karena ini adalah kisah seorang bocah yang mempunyai kesempatan yang atau alasan yang banyak sebenarnya. Untuk dia sakit hati, untuk dia sombong, untuk dia takut, dan lain sebagainya. Bocah ini namanya Daud. Dan kita nggak bisa langsung, kalau saya sebutkan nama Daud, pasti korelasinya adalah Goliat. Sebelum Tuhan tempatkan dia di dalam sebuah panggung kehidupan yang salah satu panggung terbesar di dalam sejarah Alkitab, kita perlu memaknai apa yang terjadi sebelumnya. Karena bocah ini memilih untuk mendengar suara kebenaran, bukan suara yang lain. Nah, Bapak Ibu, pribadi yang paling sering berbicara dengan kita itu adalah diri kita sendiri. Dan jika diri kita ini tidak dipenuhi dengan kebenaran firman, kita akan memberikan informasi kepada diri kita itu selalu salah. Itu sebabnya banyak orang stres. Saya tidak pernah akan capek-capek untuk ingetin jemaat bahwa jangan anggap enteng firman Tuhan. Karena firman itu adalah makanan buat roh sama jiwa kita, dan sama seperti kita makan setiap hari buat tubuh kita, itu masuknya lewat mulut. Firman Tuhan itu yang menguatkan dan menjadi makanan bagi roh sama jiwa kita, dan masuknya lewat mata sama telinga. Makanya kalau kita anggap enteng firman, yang firman dikatakan firman menopang hidupnya manusia, berarti firman adalah fondasi dari hidupnya manusia. Kita nggak punya fondasi. Matius 7 kita sudah pernah bahas di waktu yang lalu. Matius 7 itu mengatakan ada 2 rumah. Dan kita nggak pernah bisa tahu rumah yang mana didirikan di atas batu karang, yang satu di atas pasir. Kita nggak pernah tahu sampai ada badai. Ketika badainya datang, yang satunya hancur, kita baru bisa lihat, oh yang itu yang di atas pasir, yang itu di atas batu karang. Jadi dari luar tampaknya sama-sama aja nih hidup kita. Tapi justru ketika ada badai, dunia bisa melihat, wow ternyata hidupmu ditopang sama firman. Banyak orang di luar sana gak pernah punya kesempatan baca Alkitab. Alkitab satu-satunya yang dia baca adalah lewat hidupmu. Jadi pertontonkanlah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Karena firman yang engkau serap setiap hari dengan membaca, dengan mendengar, dengan memperkatakan, dengan membiarkan firman menguasai, dengan ketaatan, itu adalah sebuah siklus yang sangat indah yang patut menjadi gaya hidup setiap hari. Saya mending keluar dari rumah, dari kamar saya nggak mau keluar dari kamar sebelum saya breakfast makan pagi firman Tuhan. Nanti pulang dari sini malam-malam kalau saya lagi di luar kota, kita tetap ada mesbah keluarga, kita video call pasti nanti. Anak saya satu tinggal jauh dari saya, dia berbeda waktu sama saya 12 jam. Tiap hari kita telepon. Kita kalau malam ya dia baru bangun. Kenapa? Karena itu warisan yang paling hebat yang kau bisa berikan kepada anak-anakmu. Nah, Daud ini mulai sebuah kisah yang kalau kita baca kisahnya, dia bisa memilih suara-suara yang membuat dirinya itu bisa mempunyai keputusan yang sangat salah dalam hidupnya. Dan bahkan bisa akhirnya menunda rencana Tuhan dalam hidupnya dia. 1 Samuel 16,
Ayat yang pertama tuh mengatakan begini, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Kita udah tahu lah kisah ini ya. Jadi kalau kita baca 1 Samuel 15 itu, Saul nggak taat Bapak Ibu. Dia harusnya menumpas ya Raja Agag dan seluruh Amalek. Dia masih menyisakan ternak-ternaknya yang kemudian dia dengan dalih dia katakan kan ini buat pengorbanan. Makanya timbul ayat yang saya sangat suka dalam bahasa Inggrisnya, dikatakan 1 Samuel 15 ayat 22, obedience is far greater than sacrifice. Ketaatan itu lebih dahsyat daripada pengorbanan. Karena itu, karena dia nggak taat, urapannya diambil daripadanya. Dia adalah Raja Israel yang pertama. Dan kemudian Tuhan katakan kepada Nabi Samuel, berikan urapan itu kepada the next king, raja berikutnya, namanya Daud. Dan akhirnya mungkin Samuel bercengkerama dengan Tuhan, menanya ada di mana. Tuhan bilang ke Bethlehem. Salah satu dari anaknya Isai akan aku urapi menjadi raja yang berikutnya. Anaknya Isai ada 8. Kamu masuk ke rumahnya, kamu lihat anak-anaknya. Dan ini yang terjadi ayat yang ke-6. Ketika mereka masuk dan Samuel melihat Eliab. Eliab ini anak yang pertama. Ikuti perlahan-lahan. Kalau enggak Bapak Ibu akan miss cerita ini. Ikuti satu-satu, nanti akan ada kata-kata atau nama yang saya akan katakan, jangan lupa. Ya, karena ini semuanya ada kaitannya dengan suara dalam kehidupannya Daud. Sungguh indah. Kita hanya bahas 2 pasal aja. Ya, kita eksposisi ringan aja supaya Bapak Ibu paham apa yang terjadi. Ketika mereka masuk dan melihat Eliab. Eliab ini anak pertama dari Isai. Lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapi. Kenapa? Karena dia seorang prajurit. Dia badannya pasti besar, dia perawakannya pasti bisa menjadi seorang pemimpin atau seorang raja. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab. Abinadab ini anak yang kedua. Dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kalau sampai Bapak Ibu pernah membaca bahwa tabut perjanjian atau tabut Allah ada di rumah Abinadab, bukan Abinadab yang ini. Dia adalah orang Lewi. Jadi saya akan along the way saya akan kasih tahu Bapak Ibu supaya jangan bingung, karena ada beberapa nama-nama yang bisa aja membingungkan. Ya, ini Abinadab anak yang kedua daripada Isai, berarti kakaknya Daud. Bukan dia juga. Kemudian Isai ayat yang ke-9 menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Syama ini anak yang ketiga. Demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Oke, nama ini tiga-tiganya disebut karena mereka akan disebut lagi karena mereka ini adalah anak-anak yang merupakan prajurit ternyata. Ya, dan mulai dari Eliab, Abinadab, Syama. Semuanya tidak diperhitungkan dan tidak dimasukkan ke dalam kategori yang bisa diurapi. Bingunglah Samuel, ayat yang ke-11. Dia berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Oke, perhatikan kalimat mengembalakan kambing domba, karena ini akan diulang-ulang. Setiap kali ada yang pertama keluar di Alkitab, berarti itu penting. Misalnya kata tabir ya, saya kasih contohnya. Kalau kita belajar Alkitab tuh gini, kalau ada kata tabir pertama kali keluar di perjanjian lama, kata tabir pertama kali keluar di perjanjian baru, ayo bandingkan kepentingannya apa. Dia tabir ya, perjanjian lama itu pemisah antara Tuhan sama manusia, hordennya di ruang maha kudus. Tabir di perjanjian baru pertama kali keluar adalah ketika Yesus katakan selesai di kayu salib, tabir bait Allah dirobek sama dia. Berarti tabir yang di perjanjian lama adalah pemisah, tabir di perjanjian baru adalah berarti lambang kemerdekaan atau Tuhan dengan manusia diperdamaikan. Tabirnya dirobek sama Yesus. Oke, itu kata pertama gitu ya. Kemudian kalau ada pengulangan di dalam sebuah pasal misalnya, itu berarti penulis dan pastinya author atau penulis agung kita yaitu Tuhan, dia mau kita mengerti dan fokus kepada situ. Karena itu narasi kisah ada di situ. Ya, narasi kisah ada di situ. Mephiboset misalnya, itu adalah cucu daripada Saul yang akhirnya dipelihara sama Daud misalnya. Ada satu kalimat di pasal itu kalau kita baca, dikatakan kamu harus makan satu meja sama saya. Itu lambang-lambang luar biasa. Berarti apa? Perdamaian terjadi dan lain sebagainya. Ya,
Itu banyaklah kata-kata seperti itu. Nah, mengembalakan kambing domba itu akan diulang-ulang nantinya. Berarti ini akan membuat sebuah narasi atau membangun sebuah kisah di mana Daud ini sangat-sangat luar biasa fokus dan sangat-sangat tanggung jawab kepada ternaknya ini. Dan sekali lagi, tidak banyak jumlahnya, nanti ada ayatnya ya. Kemudian kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnya menjemput dia, ia kemerah-merahan, matanya indah, parasnya elok. Jadi kita nggak pernah tahu siapa yang disuruh jemput, mungkin salah satu kakaknya. Jadi Daud datang dan kemudian Tuhan bilang begini sama Samuel, bangkitlah, urapilah dia sebab inilah dia, anak yang paling bungsu, yang tidak diperhitungkan. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak, mengurapi Daud di mana tengah-tengah saudara-saudaranya. Dan sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Oke, sekarang ada dua suara di dalam dua benak manusia-manusia ini. Yang udah pasti kakak-kakaknya di dalam benak mereka pasti iri hatilah udah. Adiknya yang tidak diperhitungkan ternyata diurapi menjadi raja. Yang pastinya mereka merasa mereka yang pantas, mereka yang harus jadi raja, mereka adalah prajurit, mereka yang perkasa istilahnya secara fisik, tidak diperhitungkan sama sekali. Jadi ada kecemburuan lah di situ. Dan terbukti nanti di pasal berikutnya ada. Nah, di satu sisi ada suara juga pastinya di dalam Daud. Yang pertama pasti suaranya apa? Hari itu dia sadar bahwa bapaknya tidak memperhitungkan dia. Hari itu dia menjadi sadar bahwa bapaknya membandingkan dia dengan kakak-kakaknya dan dia tidak diperhitungkan. Dia punya alasan loh untuk kepahitan sama bapaknya. Hari itu juga dia punya berbagai alasan untuk jadi sombong. Karena hari itu dia bisa membuktikan kepada semuanya, kamu ya tidak memperhitungkan saya ya. Sekarang saya diurapi di depan kalian semuanya, saya buktiin sama kalian semuanya nih siapa saya. Oh nggak ada, Alkitab tidak ada narasi yang membangun sebuah kisah yang mengatakan bahwa dia sombong atau dia menjadi orang yang kepahitan sama bapaknya. Tidak ada sama sekali, karena sebentar kita akan lihat. Itu sebabnya kembali pertanyakan kepada dirimu, suara siapa yang kita mau dengar? Suara siapa yang kita mau dengar? Karena pribadi yang paling sering bicara sama kita adalah diri kita sendiri. Bapak Ibu sama saya bangun pagi ya, Roh Kudus karena kita sudah terima Yesus, dia akan bicara di dalam hati. Iblis akan bicara di dalam pikiran. Ya, pikiran adalah medan pertempuran, ya. Kalau nyari saya bilang saya lagi khotbah. Siapa tahu nyari saya kan. Pak Billy ada nggak gitu, bilangnya khotbah. Nah, dua suara ini, yang pertama suara yang karena iblis hanya punya akses ke dalam pikiran, ya. Jadi dia akan selalu menyerang pikiran, sementara Roh Kudus berbicara di dalam hati. Nah, dua suara ini akan ketemu yang dinamakan hati nurani, consciousness. Nah, yang mengambil keputusan di hati nurani itu bukan iblis, bukan Tuhan, saudara sama saya. Kembali sekali lagi, suara siapa kita mau dengar? Makanya, kalau kita tidak isi kehidupan kita dengan firman, gimana imannya bertumbuh? Gimana kita bisa mengatakan kepada diri kita sendiri sebuah suara kebenaran? Roma 10 ayat 17, coba ayat yang sangat populer kok. Populer sekali ayat ini. Kita pasti udah tahu lah semua ayat. Roma 10 ayat 17. Firman Tuhan bilang apa? Iman timbul dari apa? Pendengaran. Iman timbul dari apa? Pendengaran. Pendengaran apa? Sosmed, drakor, Netflix, bukanlah. Pendengaran akan apa? Pendengaran oleh firman Kristus. Jadi jangan salahin Tuhan, jangan salahin siapa-siapa. Kalau iman kita nggak pernah bertumbuh, dan ketika nanti ada sebuah cobaan atau ujian kita akan rontok, ya jangan salahin lah. Kenapa? Karena nggak pernah dibangun fondasinya. Ibrani 1 ayat 3 mengatakan firman itu yang menopang hidup manusia. Kenapa sih? Kenapa firman? Karena firman itu digunakan sama Tuhan untuk menciptakan sesuatu yang tidak ada jadi ada. Itu firman. Yang nggak ada jadi ada. Semua yang kita lihat di dalam ruangan ini, semua tubuh yang ada di dalam ruangan ini diciptakan oleh firman. Semua alam semesta diciptakan sama firman. Semua benda-benda yang ada di dalam ruangan ini diciptakan oleh firman secara tidak langsung. Kenapa? Semua yang ada di sini bahan bakunya, semua benda yang kita lihat itu sudah terkandung di kandungan bumi atau di atas permukaan tanah, yang sudah diciptakan dan diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Jadi kalau kita tanya hari ini, apakah HP saya bisa ditemukan 1000 tahun lalu? Bisa aja, tapi otaknya manusia belum dibukain sama Tuhan.
Jadi manusia bukan menciptakan, manusia menemukan apa yang Tuhan ciptakan. Manusia diberikan kepandaian untuk merangkaikan unsur-unsur dan elemen ini menjadi sebuah benda. Menjadi kursi, menjadi HP, prosesor, karpet dan lain sebagainya. Ini semua diciptakan karena memang sudah ada unsur dan bendanya di dalam kandungan tanah. Dan di atas permukaan seperti kayu dan lain sebagainya. Dan ada juga alat bahan-bahan organik yang menjadi makanan bagi manusia. Itu Tuhan, semuanya lewat apa? Firman. Terus kita mau sok tahu lagi, kita bilang apa? Saya nggak butuh lah. Yang penting makan tiap hari, makan jasmani udah cukup lah. Firman nanti sekali-sekali aja, nanti pas ke ibadah aja. Nggak bisa, nggak bisa. Setiap hari itu adalah makanan yang paling sehat buat roh sama jiwa kita. Dan itu yang mengatakan firman itu menopang. Itu sebabnya suara yang kita dengar akhirnya benar. Suara kebenaran yang kita dengar akhirnya. Nah, oke. Kita udah ngerti ini. Sekarang Saul, karena Saul ini roh Tuhan sudah pergi dari dia, dan itu sebabnya kehidupan dia akhirnya sering sekali dihinggapi sama roh jahat, karena urapan Tuhan sudah pergi dari dia. Nah, satu hari waktu dia dihinggapi sama roh jahat dan seterusnya, hamba-hambanya datang kepada dia, "Raja, mau nggak raja aku panggilin pemain kecapi?" Pemain kecapi? Iya. Emang ada? Ada. Dia suka main di PD Immanuel di Semarang. Saya pernah lihat dia, raja. Dia anaknya Isai. Mau nggak saya undang ke sini? Suruh dia main biar jiwanya raja tenang. Mau nggak? Oke, singkat cerita dipanggil nih Daudnya. Karena rupanya dia sering main di sana. Ya, ibu kota Israel pada saat itu belum Yerusalem loh. Yerusalem masih dikuasai sama orang-orang Yebus. Jadi kalau kita bilang Bethlehem, kalau kita lihat gambaran kerajaan Israel, itu istananya Saul juga bukan di Yerusalem. Gak jauh sih dari situ, ada di situ. Tapi Yerusalemnya sendiri masih dikuasai sama orang Yebus, itu sejarahnya begitu. Jadi ketika nanti Daud jadi raja, baru Yerusalemnya direbut gitu loh ya. Jadi kalau kita gambarin itu Bethlehem ada di situ ya, nggak jauh dari Yerusalem itu ada istananya Saul di situ, nggak jauh dari situlah ya. Nah, datang nih akhirnya ya, datang nih Daud datang dan kemudian mulai main kecapi ya. Firman Tuhan katakan begini ayat 21. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku. Bilangin sama bapaknya, ini anaknya aku mau hire jadi full time aja deh di sini. Biar dia setiap hari main di sini. Kasih tahu bapaknya ya. Dan perhatikan kalimat ini, sebab aku suka kepadanya. Jangan lupa kalimat ini. Ya, semua tadi saya katakan jangan lupa ya, yang tadi saya udah katakan catat-catatin ya. Sebab aku suka sama, ada kaitannya soalnya. Dia udah suka nih sama Daud, kenal dan suka karena main kecapi. Ayat 23. Setiap kali apabila roh daripada Allah hinggap pada Saul, Daud mengambil kecapi, memainkan, Saul merasa lega dan nyaman. Roh yang jahat itu undur daripadanya. Jadi setiap kali dimainin kecapi itu dia lega, dia tenang, dia juga akhirnya seneng banget, sayang banget akhirnya sama si Daud. Oke, ketika ini sudah terjadi, gak jauh dari situ ada sebuah lembah namanya lembah Tarbantin atau the Valley of Elah dalam bahasa Inggris. Gak jauh dari situ tiba-tiba satu hari barisan bangsa Filistin turun ke lembah itu, dan mereka membawa ikonnya mereka yang mengerikan, namanya Goliat. Dan Alkitab mengatakan di 1 Samuel 17 ayat 4 dikatakan, tampillah keluar seorang pendekar dan tentara orang Filistin, namanya Goliat, dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. Dan waktu mereka turun, mereka mulai menantang barisan daripada Israel. Dan ini isi daripada tantangannya dia, ayat yang ke-8 dikatakan, ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jadi ini isi tantangannya Goliat kepada bangsa Israel. Guys, gini aja, kita nggak usah perang terbuka, kita duel aja 1 lawan 1. Terus ini isinya, ayat yang ke-9, jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, jika salah satu prajuritmu bisa mengalahkan saya, maka kami akan menjadi hambamu, maka kami semua bangsa Filistin termasuk saya akan jadi budak kamu. Oh, dia begitu percaya diri, karena dia percaya diri dia pasti menang lah, dia paling besar kok di situ. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia,
Jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan jadi budak kami, kamu akan jadi hamba kami dan takluk kepada kami. Apa yang terjadi? Ayat 11, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Perhatikan kalimat itu, sangat ketakutan. Catat ini baik-baik. Bangsa Israel tidak sadar, saya ulangi ya, bangsa Israel tidak sadar bahwa mereka memiliki sebuah kebenaran yang bisa membebaskan mereka, dan mereka tidak lari kepada suara kebenaran itu. Yang terjadi adalah mereka ketakutan, dan Alkitab katakan sangat ketakutan. Yang mereka dengar adalah suaranya raksasa. Mereka tidak dengar suara kebenaran yang, sekali lagi saya katakan, sudah diberikan dan sudah ada dalam setiap hidup mereka. Apa itu? Nanti akan dikemukakan, akan dibongkar sama seorang bocah namanya Daud. Mereka gak sadar. Dan itu ironis bagi kita juga orang Kristen, menjadi pengingat bagi kita. Ketika kita begitu ketakutan sama sesuatu, kita gak sadar ada 7.000 lebih janji firman Tuhan. Kenapa? Karena gak pernah dibaca, gak pernah didengar, gak pernah direnungkan, gak pernah diperkatakan. Makanya firman Tuhan selalu katakan apa? Di Matius 6 ayat 31, Yesus bilang apa? Jangan khawatir dan berkata. Ada kata berkata, apakah yang akan kamu makan, minum, dan pakai? Hati-hati, kenapa? Karena gini, apapun yang kamu katakan, telingamu akan dengar. Dan kalau kamu dengar hal-hal negatif yang kamu katakan sendiri, stres kamu. Makanya hati-hati dengan perkataan kita. Saya punya teman ya, susah tidur, karena dikit-dikit dia suka latahnya begini, mati aku gitu. Dikit-dikit mati gitu. Nanti kalau lupa apa, aduh mati gua gitu. Terus saya bilang, kamu pantesan susah tidur, kamu memperkatakan kematian atas hidupmu. Minum obat gak beres-beres. Terus akhirnya dia mulai merubah sikapnya, perilakunya. Satu hari dia ngomong begitu di depan saya, karena susah kan kalau berubah kan perlu waktu ya. Ada lupa barang atau apa gitu, mati aku. Terus ada saya di depan, sorry Bill, sorry, hidup aku hidup Bill, aku hidup. Bapak Ibu, memerlukan waktu beberapa bulan untuk dia membiasakan dirinya. Hari ini lepas obat, tidur nyenyak tiap hari. Hanya sederhana sebuah perkataan yang mengutuki dirinya sendiri. Hati-hati loh dengan perkataanmu. Jadi kalau ada masalah ngomong gini sama dirimu. Kalau ada orang tanya, ada masalah ya? Betul ada masalah, itu realitanya. Tapi Tuhan saya lebih besar dari masalah saya. Betul saya ada masalah, itu realitanya. Tapi masa depan aku, bahkan hari esok, Tuhan sudah mendahului aku. Dan dia sudah menyiapkan yang terbaik buat aku. Mulai latih hidupmu supaya engkau mendengar perkataan-perkataan kebenaran, suara kebenaran dalam hidupmu. Contoh sederhana gini, pernah gak Bapak Ibu ngobrol sama seorang teman yang kita lama-lama capek ngomong sama dia karena gak enak tektokannya. Jadi kita ngomong apa, ntar ditimpalin sama dia, dan dia harus lebih seru pokoknya. Jadi kita ngomong sesuatu, aku tuh kemarin nih gini. Oh dia ngomong, oh ya kalau aku gini, kalau aku gini. Oh kita capek, lama-lama kita jadi, ini orang bawel banget sih gitu. Kita pokoknya gak bisa selesaikan, diselak terus sama dia, dipotong-potong sama dia, pokoknya dia punya cerita lebih seru. Lambat laun, abis selesai ngomong sama orang kayak begitu, self-centered namanya, orang yang selalu fokus sama dirinya sendiri. Kita abis selesai ngomong sama orang kayak gitu, kita capek. Orang itu cakap berbicara, tetapi tidak cakap berkomunikasi. Nah, kita sama diri kita sendiri bisa melakukan hal yang sama loh sama diri kita sendiri. Kalau kita bersungut-sungut, kalau kita marah terus kita mengeluarkan kata-kata negatif, mungkin di saat itu puas jiwanya, wow dipuaskan gitu, kan dikeluarin semuanya. Tapi tiba-tiba tidak ada kelegaan, tidak ada kepuasan, tiba-tiba depresi, karena diri kita menjadi pribadi yang cakap berbicara mungkin, tetapi tidak cakap berkomunikasi dengan diri sendiri. Itu sebabnya ada kuasa di balik ucapan syukur. Kalau engkau katakan begini, betul ada masalah, tapi Tuhan baik. Betul ada masalah, tapi Tuhan dahsyat. Betul ada masalah, aku percaya karena firman yang menopang aku. Aku percaya hari esokku dipegang penuh sama dia. Aku percaya pengharapan tidak pernah mengecewakan. Kita mulai kutip firman Tuhan. Kita menjadi pribadi yang cakap berkomunikasi sama diri sendiri.
Ketika kita lakukan itu, kita akan mengeluarkan kalimat atau kata-kata yang membangun orang di sekitar kita. Hati-hati loh dengan kata-katamu kepada keluargamu, kepada anak-anakmu terlebih lagi. Saya sangat-sangat hati-hati sejak mereka kecil. Karena saya bilang gini, satu hari kelak, kamu akan pergi dari rumah. Dan ketika kamu pergi dari rumah, saya mau pastikan, saya ngomong sama istri saya, kita harus pastikan firman itu menopang hidup mereka. Di mana satu hari mereka harus ambil keputusan, firman yang menopang hidup mereka. Kita sebagai orang tua harus mempertontonkan dan memperkenalkan Yesus dalam hidup mereka. Itu suara kebenaran namanya. Suara kebenaran. Bangsa Israel memiliki suara kebenaran, tapi mereka nggak sadar. Ya. Oke, sekarang kita lihat ayat 13. Ayat 13. Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab, anak sulung. Anak yang kedua ialah Abinadab, anak yang ketiga Syama. Ya, diulang lagi kan seperti tadi ya. Jadi Alkitab lagi kasih tahu sama kita, mereka ini prajurit. Mereka ikut Saul, mereka prajurit. Daudlah yang bungsu, ayat 14. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Tetapi Daud, perhatikan ayat 15. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul habis main kecapi untuk apa? Keluar lagi kalimat ini, menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Ini kambing dombanya penting banget buat dia. Jadi setelah selesai main kecapi, setelah selesai dari istana, dia nggak pernah kasih kode, mau ikut-ikutan seperti kakaknya jadi prajurit. Dia nggak pernah mau kasih kode juga sama Saul bahwa aku ajak dong ke medan pertempuran. Aku udah diurapi ya. Dia pastinya nggak mau juga bilang dia diurapi sama raja yang sedang menjabat gitu ya. Dia juga pasti merahasiakan itu. Tetapi satu hal juga, dia kan bisa jadi orang yang sangat-sangat sombong. Dia tuh tekun, berarti Alkitab lagi ngasih tahu sama kita, setelah selesai tugas di istana, dia pulang mengembalakan kambing domba bapaknya, yang ternyata cuma dikit Bapak Ibu. Dia fokus banget, dan Alkitab berarti juga memberitahu kepada kita, dia gak pernah kepahitan sama bapaknya. Dia tekun, dia pelihara apa yang bapaknya mau dia pelihara, dia kelola apa yang bapaknya suruh dia kelola. Ayat 16. Orang Filistin itu, ini di tengah-tengah semua hal yang terjadi, orang Filistin itu yaitu Goliat maju mendekat pada pagi dan petang hari. Demikian ia tampil ke depan 40 hari lamanya, berarti 40 hari lamanya pagi dan petang dia nantangin bangsa Israel. Dia pasti katakan, mana prajuritmu? Ayo kita duel satu sama satu. Itu tiap hari suara kegelapan dilontarkan sama dia setiap hari, 40 hari. Ini belum ketemu aja nih Daudnya sama dia. Ayat yang ke-17 ini adalah ayat yang sungguh indah, karena tiba-tiba pagi hari kairosnya Tuhan mulai terjadi atas hidupnya Daud. Daud gak pernah tahu pagi hari itu dia bangun, dia akan berhadapan sama Goliat. Dia bangun pagi-pagi yang pasti di dalam benaknya dia akan mengembalakan kambing domba. Dan mungkin dia sudah mengembalakan kambing domba, mungkin ini kejadiannya sore-sore pas ada pembicaraan ini. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum seeva, roti yang 10, bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu yang sedang bertempur melawan bangsa Filistin. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000, tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat, dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah Tarbantin tengah berperang melawan orang Filistin. Jadi di hari itu Isai mengatakan kepada Daud, bilang, nak besok ya kamu tolong bawain ini bertih gandum, roti sama keju buat kakak-kakakmu, sekalian cek kondisi mereka seperti apa di medan pertempuran. Bawa juga ini keju buat kepala pasukan ya. Mereka itu semuanya ada di lembah Tarbantin, ya nak ya. Mungkin Daudnya nanya, di mana lembah Tarbantin? Google Map aja ribet banget sih kamu gitu. Mungkin dia ngomong gitu, saya nggak tahu ya. Nah, yang terjadi adalah besoknya Daud bangun pagi-pagi, ayat 20. Diulang lagi nih. Ditinggalkannya kambing dombanya pada seorang penjaga. Ini kambing dombanya penting banget buat dia, diulang terus dari tadi. Jadi sebelum dia pergi, dia cari temannya, dia bilang, bro, tolong bro, gue mau titipin kambing domba ya sebentar ya. Kamu mau kemana? Aku disuruh nganterin roti sama keju buat kakak-kakakku di medan pertempuran, bentar ya.
Aku pasti kembali loh. Dari istana aja balik kok dia. Terus kemudian ia mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Waktu dia sampai ke lembah Tarbantin, kairosnya Tuhan mulai terjadi. Karena Alkitab mulai katakan begini, sampailah Daud ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisan dan mengangkat sorak perang. Kalau ini nggak terjadi, waktu dia datang dia ngedropin roti sama keju sama bertih gandum toh. Kalau dia nggak dengar sorak perang, ada kemungkinan besar dia dropin, dia tanya, kakak-kakak, abang-abang aku aman kan? Aman. Mungkin ketemu, mungkin enggak, dia udah tahu kondisinya aman semuanya, dia titipin, dia lakukan apa? Balik. Ngapain? Mengembalakan kambing domba. Karena dari tadi Alkitab katakan setelah selesai tugas pasti pulang, selesai tugas pasti pulang, dan sebelum pergi aja dititipin kambing dombanya. Oh, tapi Tuhan punya kairos yang berbeda. Tuhan nggak mau dia pulang. Tuhan lagi kasih tahu sama dia, musim pengembalaan domba, musim dimana kamu fokus sama perkara kecil dalam hidupmu, musim dimana kamu intim sama saya di situ. Oh, dia intim sama Tuhan. Dia kasih tahu nanti, musim itu sudah berlalu. Sekarang saatnya saya mau bawa kamu naik. Dan dia masih nggak sadar. Dia masih tidak sadar. Dia dengar sorak perang toh. Yang terjadi adalah dia tidak pulang. Dia mulai bertanya. Dia mulai bertanya. Coba lihat ayatnya yang ke 23 coba lihat. Sedang ia berbicara dengan mereka, lagi ngobrol nih Daudnya ya, lagi nanya ada apa gitu ya, lagi kondisi seperti apa. Tampillah maju pendekar itu. Kok bisa? Pas dia lagi di situ. Siapa? Goliatnya maju. Namanya Goliat orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Perhatikan ini. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga. Dia tantang lagi tuh bangsa Israel, dan perhatikan kalimat ini, dan Daud mendengarnya. Wah. Dia mendengarnya, dia dengar, ih ditantangin. Ayo mana? Diajakin duel toh. Dia dengar mereka diajakin duel satu sama satu. Oh, dia dengar semuanya, makanya nanti ada kalimat-kalimat ya, dia dengar semuanya. Dan ayat 24, ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Jadi abis Daud dengar suara kegelapan, dia lihat rakyatnya termasuk kakak-kakaknya lari ketakutan di depan dia. Ketika ini terjadi, suara kebenaran yang dia selalu hidupi keluar dari mulutnya. Dan ini saya juga heran kenapa nggak pernah dibahas, karena tiba-tiba di ayat yang ke-26 dia teriak dan dia ngomong begini, siapakah orang Filistin, bagian yang B ya, siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai ia berani mencemooh dari barisan daripada Allah yang hidup. Bapak Ibu kalau baca ayat ini dan tidak mengerti konteksnya, lewat ayat ini pasti. Saya kasih tahu ya, sunat itu lambang penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel. Itu yang saya katakan tadi. Mereka sebenarnya memiliki kebenaran, tapi mereka nggak sadar. Mereka punya janji Tuhan, tapi mereka nggak sadar. Dengan kata lain, gini, ya, memang semua serba di perjanjian lama serba fisik ya Bapak Ibu ya. Semua serba fisik dimasukin perjanjian lama, dimasukin dalam hidup manusia. Contoh, dulu yang sakral bait Allah, masuk perjanjian baru tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Oke? Dulu perintah Tuhan ditulis di atas 2 loh batu. Di 1 Korintus dikatakan sekarang perintah Tuhan ditulis di atas loh hati. Dulu sunat. Perjanjian baru Paulus katakan hatimu yang disunat. Nah, sunat itu lambang daripada penyertaan Tuhan, materai. Jadi mereka yang Daud ngomong ini, dia ngomong gini sama mereka, dan mereka udah tahu sebenarnya. Dia cuma ngingetin aja sebenarnya, dia ngomong gini, guys, ngapain takut? Kita nih bangsa bersunat, berarti kita punya penyertaan Tuhan. Sementara dia tuh tidak ada satupun bangsa yang bersunat. Tidak ada satupun bangsa selain Israel yang memiliki penyertaan Tuhan. Itu maksud dia. Terus dia berarti dia lagi kasih tahu sama mereka begini, guys, kamu kirim
orang yang paling kurus pun lawan Goliat, kamu menang. Bukan karena kamu lebih hebat dari Goliat, bukan, karena kamu punya Tuhan. Itu maksudnya. Jadi dia teriak, dia ngomong begitu. Lagi dia ngomong, lagi dia teriak, kakaknya dengar. Kakaknya kan iri hati sama dia. Kakaknya ngomong gini, ayat yang ke-28, coba lihat. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Ngapain kamu di sini?" Kan iri hati sama adiknya. Terus dia ngomong gini, "Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun?" Ya ampun Bapak Ibu, cuma 3 ternyata. Nggak banyak. Yang dari tadi diulang-ulang terus, cuma 3. Penting banget buat dia. Berarti Alkitab lagi ngasih tahu sama kita, perkara kecil aja dia tekun. Perkara kecil aja tuh dia urusin sama dia. Nggak ada yang lihat. Nggak ada yang lihat. Nanti keluar semua, kebenaran-kebenaran ini keluar semuanya di panggung terbesar hidupnya dia. Kakaknya marah-marah sama dia lah. "Aku kenal sifat pemberanimu, kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Tuh kakaknya ngomong gitu, marah-marah sama dia. Daud cuman ngomong gini, responnya dia. Tetapi jawab Daud, "Apa yang telah ku perbuat? Hanya bertanya saja." Bahasanya sinetron banget ya. Apa yang telah ku perbuat? Bertanya saja. Bahasa Indonesia sehari-hari dia ngomong gini, "Kak, aku cuma nanya kak." Tuh, dia ngomong gitu sama kakaknya, sopan. Perhatikan kalimat berikut ini. Lalu berpalinglah ia dari Eliab kepada orang lain menanyakan yang sama, dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Perhatikan ini baik-baik. Suara sumbang, suara yang menyakitkan, suara yang bisa membuat kita kepahitan, sering kali datang dari orang terdekat, bahkan keluarga kita sendiri. Oh ya, Alkitab kasih tahu, dia responnya sopan dan dia berpaling. Orang Indonesia bilang apa? Yang waras ngalah. Dia berpaling dan dia tetap fokus, dia tetap tanya what's going on, apa yang terjadi, dia gali informasi sedetail-detailnya. Dia tanya sama orang, dia ampuni kakaknya. Saya bisa berdiri di sini hari ini dan saya bisa memberikan kesaksian yang berbeda. Saya bisa aja bilang begini hari ini, Bapak Ibu, papa saya yang sudah dipanggil pulang Tuhan 15 tahun lalu, saya dulu pernah kepahitan sama dia, tapi kemudian Tuhan pulihkan. Tapi cerita saya nggak begitu. Karena cerita saya, kalau saya berkisah tentang papa saya yang dipanggil pulang Tuhan 15 tahun lalu, saya akan bilang gini, Bapak Ibu, saya punya bapak yang luar biasa. Dan sampai hari ini saya kangen sama dia. Kenapa saya ngomong begitu? Karena ada keputusan yang dia ambil dalam hidupnya dia sebelum dia menikah sama mama saya. Kenapa keputusan itu penting dan berdampak bagi kami anak-anaknya? Karena dulu waktu dia masih hidup di kampung Tomohon di Manado, papanya dia itu tentara kenil dan papanya gebukin dia habis-habisan. Dia diikat di pohon, digerayangi semut merah, dipermalukan di depan desanya, ditelanjangin sama bapaknya. Di tahun 60-an, papa saya kabur ke pelabuhan Bitung di Sulawesi Utara. Dia kabur ke Surabaya karena dia gak mau hidup sama bapaknya. Dia pahit sama bapaknya dan dia benci sama bapaknya. Dia pindah ke Bandung, dia pindah ke Jakarta, dia ketemu mama saya di Jakarta tahun 60-an. Tahun 66 mereka menikah. Dan sebelum mereka menikah, papa saya bilang begini, saya lepaskan pengampunan di altar Tuhan karena saya gak mau bawa sampah dari masa lalu. Saya gak pernah lihat dia di rumah gebukin mama saya, gebukin anak-anaknya, gak ada. Gak ada. Kata-kata kasar gak ada. Kenapa? Kalau dia tidak lakukan itu, lingkaran setannya terus berlangsung di keluarga dia. Oh, kami digebukin, KDRT terjadi di rumah. Karena apa yang diperlakukan buat dia, kalau dia gak bereskan, itu kebawa kepada keluarga berikutnya.
Dia kasih bunga sama mama hampir tiap bulan. Sampai kadang-kadang kita bilang, "Pah, please deh, bunga melulu. Itu kan cukuplah ulang tahun sama pas lagi Valentine misalnya." Dia bilang, "Emangnya cuma ulang tahun aja?" Dia bilang gitu. Itu papa tuh. Segitu sayangnya sama mama saya. Segitu sayangnya sama anak-anaknya. Di rumah tuh yang disiplin kita tuh mama. Kalau mama agak naik suaranya sedikit, papa tuh suka usap-usap belakang punggungnya dia. "Udah, sabar, udah." Itu papa. Dia sosok pribadi yang masuk ke kamar ngomong gini sama saya. "Udah SMA lo kamu, Bill. Udah punya pacar belum?" Itu papa. Saya kangen makanya sama dia. Saya bisa berbeda loh kisahnya. Dia lepaskan pengampunan. Bapak Ibu sakit hati normal. Jangan sampai kepahitan. Dengar suara kebenaran. Kalau engkau pernah disakiti, lepaskan pengampunan. Respon dengan sopan, berpalinglah. Teruskan hidupmu, fokus sama karya Tuhan dan rencana Tuhan dalam hidupmu. Dan jangan pernah bela dirimu sendiri. Karena ayat berikutnya mengatakan sesuatu yang sangat indah. Ayat 31 mengatakan begini, "Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud." Kan dia ngomong. Dan ini perkataan, perhatikan ini baik-baik. Izin untuk bertempur atau duel sama Goliat tidak akan pernah keluar kalau tidak diizinkan sama Raja Saul. Betul? Percuma dia cuma ngomong gitu doang. Percuma. Suara kebenaran dalam hidupmu akan terdengar sama orang. Bukan karena engkau yang mengatakan, tapi biarlah Tuhan yang membela dirimu. Ada amin. Biarlah Tuhan yang membela dirimu, biarlah Tuhan yang akhirnya merangkaikan semuanya. Kok bisa waktu dia lagi teriak, Tuhan tiba-tiba mengatakan begini, Alkitab mengatakan, "Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukan kepada Saul." Itu kan pasti suaranya kedengaran sama ini, orangnya ring satunya Saul, sampai akhirnya dikasih tahu sama Saul, "Bos, itu ada bocah lagi bawa roti sama keju, bos." Terus dia ngomong, ya, itu dia teriak-teriak di luar, bos. Dia bilang katanya kalau kita bangsa bersunat kan berarti kita pasti menang lawan Goliat. Benar juga ya, bos ya, gitu. Pasti ada yang ngomong begitu. Terus Alkitab mengatakan apa di ayat yang ke 31 ini? "Dan Saul menyuruh memanggil dia." Bukan karena suara itu, bukan karena dia teriak-teriak itu, bukan. Karena tadi kita udah baca, Saul suka sama dia. Sekarang saya tanya ya, kita pikir benar-benar nih, kita pikirin. Orang lagi perang, ketakutan, ini rajanya lagi, stres pasti kan dia, stres. Tiba-tiba ada prajurit datang gini, "Bos, itu ada bocah teriak-teriak, bos. Katanya kita bangsa bersunat gini. Dia mikir apa? Dia raja loh, dia mikir apa? Itu orang mau ngatur-ngatur aja, suruh pulang, buat ribet aja, lagi pusing soalnya dia. Bukan karena perkataannya Daud, bukan. Tapi waktu dia dengar, siapa bocahnya? Daud. Ada Daud? Oh ya? Suruh masuk sini, bawa kecapi nggak dia gitu. Karena dia tahu kalau dia stres, dia cuma dengar kecapi dia tenang kok. Jadi karena dia dengar nama Daud, Saul menyuruh memanggil dia. Kairosnya Tuhan terjadi. Satu step demi satu step. Dan semua yang dia lakukan, itu dia dibawa naik sama Tuhan. Semuanya karena suara kebenaran yang dia dengar. Ayat 32. Ya, sebentar lagi saya selesai nih. Ayat 32. Kalimat pertama yang ketika dia berjumpa sama Saul, nggak ada basa-basi. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Jangan takut dong sama dia." Terus dia bilang apa? "Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Udahlah aku aja deh yang bertarung sama dia." Ya nggak dikasih dong pertamanya sama raja, enak aja. Mana bisa? Kredibilitas kamu apa? Ini orang udah prajurit dari kecil. Dia mulai kasih kebenaran demi kebenaran di depan Raja Saul. Dia mulai ngomong begini, ayat 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya." Ya memang cuma 3 sih Pak. Tapi apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, aku akan mengejar, menghajar, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya lalu menghajar dan membunuhnya.
Kalau itu Billy Lantang melihat kambing domba yang cuma 3 diterkam sama beruang sama singa, Billy Lantang akan bilang, terkam aja saya kabur pulang. Ngapain saya belain kambing domba yang cuma 3, kurang kerjaan. Oh dia enggak, dihajar sama dia. Alkitab mengatakan dengan jelas, Alkitab bilang apa? Aku mengejarnya bos, saya kejar. Dia lagi kasih tahu sama Raja Saul bahwa prinsip ini, prinsip disunat, prinsip memiliki penyertaan Tuhan udah terjadi sama saya. Dia nggak abal-abal. Dia nggak ngasih tahu bahwa dia ngotbahin si Saul. Oh begini, udah biarin aja. Enggak, saya udah punya pengalaman bos. Nggak ada yang lihat bos. Segitu intimnya saya sama Tuhan. Segitu saya menghidupi firman-Nya. Terus dia bilang apa? Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hamba-Mu ini. Orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Dia lagi ngomong apa? Kalimat ini artinya begini, dia bilang begini. Raja, beruang sama singa adalah makhluk yang tidak bersunat. Makanya saya berani. Saya adalah orang yang bersunat, memiliki pernyataan Tuhan. Goliat sama aja nggak bersunat, bentuknya aja beda. Yang itu binatang, itu raksasa, sama aja prinsipnya. Luar biasa kan? Pula kata Daud ayat 37, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Udah ada track record dia. Udah pernah kok aku lakukan? Melepaskan aku loh dari cakar singa dan cakar beruang. Karena prinsip ini, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Bapak Ibu, di titik ini Raja Saul convince. Di titik ini Raja Saul pasti melongok liatin dia. Iya sih, benar juga ya. Iya. Tiba-tiba keluar kalimat ini. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Dia ngomong apa? Kalimat ini artinya nasib sebuah bangsa diserahkan kepada bocah 19 tahun kira-kira umurnya saat itu, yang lagi bawa roti sama keju. Kalau dia kalah, seluruh bangsa Israel jadi budak. Bapak Ibu, nasib sebuah bangsa diberikan kepada bocah 19 tahun. Kenapa? Karena dia berdiri di hadapan raja dan dia katakan apa? Tuhan yang menyertai saya, Dia yang akan berperang bagi saya, bukan saya lah. Dia berhasil memberitahu si raja. Ini artinya yang namanya penyertaan Tuhan. Orang yang menghidupi firman berbeda sama orang yang sekedar hanya tahu firman. Bangsa Israel hanya tahu kebenaran. Daud menghidupi kebenaran, suara kebenaran yang terus dia dengar dalam hidupnya. Sama Saul dikasih baju perang toh. Dia bilang apa? Berat bos. Aku kecil bos. Terus kamu mau bawa apa? Saya cuma perlu 5 batu. Saya cuma perlu tas kecil buat batunya. Saya akan bawa umban saya dan tongkat di tangan saya. Dengan 4 hal itu, dia hampiri Goliat. Dan Goliat bilang apa? Aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung. Aku. Daud datang, gak pakai nama aku. Dia datang, ayat yang terakhir mengatakan, ayat 45 bilang apa? Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Dia putar umbannya. Dia lepaskan batu itu. Bapak Ibu yang tahu fisika di tempat ini, sebuah batu mendarat di dahi seorang raksasa dan bisa membunuh dia, itu hampir tidak mungkin. Bukan batu yang bunuh dia. Daud datang di atas nama, atas segala nama. Itu yang menghancurkan Goliat. Itu yang menghancurkan musuhmu. Dan perhatikan ini baik-baik. Kenapa 5 batu? Dari tadi kita udah baca kan? Dia berpaling, dia nanya, dia berpaling, dia nanya, dia gali informasi sebanyak-banyaknya. Karena dia tahu dan dia pasti udah dengar, Goliat punya 4 saudara. Nanti Bapak Ibu baca di Tawarikh, baca di kitab Samuel, 4 saudaranya dibunuh akhirnya juga.
dalam kesempatan yang berbeda. Oleh keluarganya dia, bukan oleh dia. Tapi dia pasti udah tahu. Dia menggali informasi toh dari tadi. Goliat punya 4 saudara. Berarti apa di dalam benaknya? 1 batu buat 1 raksasa. Berarti apa? 1 batu tidak akan meleset. 1 batu membunuh 1 raksasa. Kok begitu yakinnya? Karena dia datang bukan dengan kekuatannya dia. Dia datang dengan nama Allah semesta alam. Itu sebabnya kalau ada suara kegelapan di depanmu hari ini, baik itu bentuknya penyakit lah, bentuknya sebuah masalah yang pelik lah, hampirilah dan katakan begini, Tuhan, aku cuma punya air mata, aku cuma punya lutut untuk bertelut Tuhan, untuk berdoa. Daud cuma punya 5 batu. Di dalam benaknya dia tahu, apapun kecil di tangan saya kalau bermitra sama Tuhan jadi perkara besar. Tongkat di tangannya Musa, bermitra sama Tuhan, lautan kebelah. 5 roti dan 2 ikan di tangan Yesus, ribuan orang makan. Air matamu dan lututmu untuk berdoa, bermitra sama Tuhan, jadi perkara besar. Sikapi apa yang Alkitab katakan, hidupi apa yang Alkitab katakan. Karena ini bukan sekedar sejarah, ini betul-betul sesuatu yang terjadi. Daud nggak pernah tahu bangun pagi dia akan berhadapan sama Goliat. Dia nggak pernah tahu satu hari kisahnya akan diceritakan di Semarang di PD Immanuel. Dia mana tahu? Dia hanya hidupi hari demi hari. Dia menghidupi firman dalam hidupnya. Apapun suara-suara kegelapan dalam hidupmu, kita banyak suara-suara kegelapan loh ini di dalam dunia ini. Kita tinggal di tengah-tengah kegelapan kok. Tapi firman Tuhan katakan engkau adalah anak terang. Aku sudah memberikan terangku di dalammu. Dengar suara kebenaran. Baca, dengar, perkatakan, renungkan firman tiap hari dalam hidupmu. Dan saya percaya dan saya berdoa, kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Lepaskan pengampunan. Jangan sampai ada kepahitan dalam hidupmu. Itu merugikan dirimu. Jangan percaya sama kebohongan iblis. Berpalinglah. Dan saya percaya kemenangan sudah dalam tangan kita. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Aku berdoa, aku percaya Tuhan bahwa firman Tuhan menjadi kemerdekaan bagi setiap kehidupan kami. Yang kami percaya Tuhan, apa yang sedang kami lewati hari ini, kami begitu percaya bahwa firman Tuhan akan memerdekakan kami. Kami percaya Tuhan, apa yang sedang kami hadapi, Goliat apapun dalam hidup kami, kami percaya kami datang bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan kekuatan daripada Tuhan. Dan ketika kami bermitra dengan Tuhan, doa kami berkuasa, air mata kami jadi berkuasa, semua karena kuasa Tuhan. Meteraikan firman ini ya Tuhan, dan aku berdoa setiap anak-anak-Mu, hidup mereka terus dibawa naik sama Tuhan, dan apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil, ada damai sejahtera, ada sukacita, dan bahkan kalau yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Kalau ada keluarga kami yang sedang di rumah, yang gak bisa ikut hari ini, yang sedang dalam kondisi sakit, aku berdoa kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Dan kesembuhan ini adalah kesembuhan yang permanen, kesembuhan yang komplit, kesembuhan yang sempurna. Terima kasih Bapak yang baik. Kami terima firman-Mu dan kami akan jadi pelakunya. Dalam nama Yesus kami berdoa, kita sama-sama katakan amin.